Hai bro, welcome back to MD Project. Malam ini kita udah datengin Om Majid. Om Majid itu, kalau kalian kemarin udah lihat video-video kita yang sebelumnya, ada beberapa video kita yang tentang kambing, dimana di situ kita udah main ke peternakannya, ke kandangnya, dan Om Majid juga sudah cerita-cerita langsung tentang kambing-kambingnya dia, dan aku sendiri juga udah main sama kambing-kambing yang kecil-kecil yang bayi-bayi baru lahir, cempe-cempe. Kalian harus lihat, tonton lagi videoku itu, recommended banget dan benar-benar lucu banget. Nah, malam ini aku pengen ngobrol nih sama Om Majid lebih intens, lebih direct tentang kur kambingnya dia sendiri. Ya, Mbak Win ya. Betul. Coba Mbak Win tanya Om Majid, tanya kita. Oh ya Om, mau nanya nih, kenapa tertarik dengan kambing Etawa sendiri? Kambing Etawa itu unik ya. Terus hobi juga. Terus ada nilai seninya juga di situ. Yang terakhir, investasi. Investasi untuk jangka panjang. Ya, mudah-mudahan bisa untuk jangka panjang. Amin. Baru Amin. tahu aku ternyata kalau main Etawa juga bisa buat investasi. Aku kira cuma buat cantik-cantikan aja nggak sih Om? Etawa kan emang dilihatnya fisiknya banget nggak sih yang dilihat semua orang tuh? Iya, ya awalnya memang harus kita pasti melihat fisiknya dulu. Karena kok bagus ya, kok unik ya gitu. Iya benar. Benar. Karena emang aku sendiri ngeliat kambing yang kalau udah cantik, kalian kalau tahu cantiknya, cantik banget, lucu banget, apalagi yang bayi-bayinya lucu-lucu juga. Dan Kayak kamu ya Om. emangnya Om Majid kalau di kambing Etawanya terjunnya itu udah berapa lama? Kalau di kambing Etawa ini sendiri 2018, berarti 2 tahun lah. Lulus 2 tahun. Dari awal emang langsung Etawa kalau dunia kambing? Sebelumnya di pedaging. Oh. Pedaging. Berarti kalau Etawa tuh nggak pedaging? Ya, Etawa itu kan ada 3 opsi. Kontes. Kalau yang reject masuk ke pedaging. Yang ketiga susunya gitu. Oh, jadi ada 3 tadi tuh, ada yang buat kontes ya Om ya, terus bisa jadi pedaging, tapi itu opsi bener-bener kayak terakhir gitu ya Om ya, sampai akhirnya jadi pedaging. Yang ketiga tadi susu ya Om ya. Iya. Susu manis. Mbak Iso pusing ini. Alah. Iya. Om kan pernah di pedaging juga dan akhirnya pindah ke Etawa. Nah, setelah menjalani dua-duanya, perbedaan antara kedua itu apa sih? Ya, pasti beda ya. Kalau di Etawa ini kan ada ajang silaturahminya. Nah, kita datang ke lokasi kontes itu nggak semata-mata hanya untuk kontesnya saja, tapi ada makna-makna lain di situ. Kita bisa bersilaturahmi, bisa kenal dengan peternak dari berbagai daerah gitu. Dan itu menarik banget sih, bisa Menarik budaya sekali. gitu ya.
Makanya lain kali suatu saat ikut datang ke tempat kontes. Ayo Mbak, berangkat Mbak. Cus. Udah pernah belum ke tempat Udah kontes? dong. Di mana? Kan waktu itu Malang. kapal ya kan? Malang. Oh kan? iya. Tapi baru sekali ya Mbak ya? Ya, sekali. Pengen lagi. Ajakin dong Om. Suka minum susu apa enggak? Hah? Susu kambing. Susu kambing. Bukan Pernah? kambingnya langsung tak tutup loh ya. Iya. Susunya. Susunya belum. Oh, aneh-aneh. Kalau Om. kambingnya dicucup itu ya beda lagi. Ya apa rasanya ya kan? Walah. Minum Oh, ya. susu kambing. Oh ya, mau nanya nih. Kriteria kambing kontes tuh kayak gimana sih? Kambing kontes itu ada 12 parameter, ya kan? Yang waktu dikonteskan dinilai gitu. Yang dinilai itu ada 12 parameter atau kriteria. Ya, salah satunya itu kepala. Kepala itu dicari yang nonong. Tunong gitu. Nah, ya, nonong kayak kamu gitu loh, Win. Oh, Ya, iya dah. nonong ya. Malah bagus ya Om ya? Itu malah yang bagus. Terus telinganya halus, panjang, lebar, Jatuh gitu. pangkalnya teplek. Ya, itu yang dicari. Irungnya gede gak om? Justru kambing etawa itu dicari yang hidungnya pesek. Masa Om? Nah, kalau manusia kan dicari yang hidungnya mancung ya. Kayak Ya aku kan? ya. Nah, kalau kambing etawa itu dicari yang hidungnya pesek. Semakin pesek semakin bagus. Berarti kayak gini Kak laku ya? Gak laku. Ya sakno lah. Ini namanya kambing Jawa ini. Berarti pesek di kriteria kambing itu masuk apa om? Ya kan kalau kepala semakin nonong ini kan otomatis hidung semakin masuk ke dalam semakin gitu. masuk ke dalam. Oh gitu. Terus apa lagi Om? Dari 12 tuh. Terus ada lagi ekor yang tegak gitu loh. Ekornya yang tegak. Terus perawatan bulu, terus panjang rewos bulu belakang. Oh, yang kudu gitu ya Om ya? Terus pola warna dan seterusnya. Ada nggak warna hitam selain jadi selain hitam atau putih itu ada warna lain nggak om? Iya. Ada nggak sih? Ya ada juga. Warna Warna kombinasinya itu ada coklat putih atau hitam putih. Pernah lihat nggak sih kalian? Warna ada coklat? Kamu nggak pernah sih? Oh coba warna. Waktu di Malang itu nggak ada ya Om ya? Yang coklat itu apa emang jarang? Ya ada beberapa, cuma memang nggak banyak. Tapi kalau bisa ada yang coklat gitu malah semakin mahal atau malah biasa? Sama lah. Yang penting 12 kriteria itu memenuhi. Om, aku ada pertanyaan pribadi sih Om. Waktu aku ke Malang itu kan ada banyak banget ekor kambing itu. Dan kenapa warnanya itu mereka itu mesti putih, kepalanya hitam? Kenapa kok yang dikonteskan kayaknya warnanya gitu-gitu aja sih? Ya memang kambing etawa kontes itu untuk peranakan etawa loh ya ini ya. Kambing etawa itu ada dua, jangan salah. Ada dua gimana tuh? Ada dua, peranakan etawa sama etawa senduro. Kalau yang senduro itu yang putih semua gitu. Yang nggak ada hitamnya gitu. Kalau yang hitam putih, kenapa yang tadi Ferin tanyakan itu? Karena disitulah perpaduan, karena ada penilaian pola warnanya. Nah, jadi di situ, masuk ke pola warna. ya di situ ada perpaduan warnanya, itu ada nilainya juga. Gitu. Berarti sektor yang Om Majid ambil itu Peranakan etawa, bukan yang etawa senduro. Sendora tadi enggak ya Om ya? Oh. Karena waktu itu aku kan main sama baby goats itu loh yang 3 hari kalau kalian udah lihat. Dan di situ Om Majid itu bilang ke aku kalau yang warna putih hitam ini yang buat kontes, yang hitam ini enggak. Nah, aku juga bertanya-tanya kenapa ya kok yang putih aja? Oh ternyata ini jawabannya ya Om ya. Kamu sudah pernah main sama kambing etawa belum, Min? Belum. Oh, baby belum berarti dimainin. next harus mainin nih. Iya. Ya? Ya jelas. Janji dulu dong. Insya Allah. Oh ya om, mau nanya nih, jumlah kambing dari keseluruhan tuh berapa sih om? Yang ada di yang kandang. ada di kandang. MD Farm ya. Kurang lebih 30 ekor. 30 ya. 30 ekor tapi itu enggak semuanya kontes. Ada yang beberapa untuk kontes, ada juga yang breeding. Ada Berapa juga tuh yang masing-masing? cempe-cempe. Kalau yang Kalau kontes untuk yang kontes kurang lebih 7 ekor. Oh,
Berarti memang dominan yang breeding ya Om ya? Ya, karena memang tetap kita harus ada sisi bisnisnya lah, Berarti untuk bisnis di breeding, breedingnya itu. kontes untuk kompetitif, silaturahmi gitu ya Om Hobi. ya? Hobi, ya benar-benar. Iya, Oh iya. gitu. Nah Om Majid kan sebelum punya 30 tuh pasti kan pertama lihat-lihat dulu, pertama memulai itu loh Om. Itu Om Majid apa langsung dapet yang bagus atau enggak, dan tips and triknya itu gimana sih? Ya, dulu awal-awalnya ya nggak langsung lah. Pasti kesalahan-kesalahan itu pasti Nggak bisa dihindari Om ya? kita belajar dari kesalahan atau kekurangan itu kita tambal, kita pelajari. Hingga akhirnya tiba saatnya pernah merasakan juara di event atau kasta tertinggi Piala Presiden 2018. Piala Presiden, Mm-mm. bener-bener Presiden Jokowi gitu yang nyelamatin? Piala Presiden, cuma pada waktu itu presiden nggak hadir, nggak ada di Tapi memang perwakilan. Tapi memang Presiden Jokowi yang Betul, menyelenggarakan ya? betul, memang Piala Presiden. Wow, sekelas Iya, kayak betul. kayak sepak bola nggak sih Piala Presiden? Dan benar-benar nasional berarti Om ya? Wow, juara berapa Om? Juara 1 kelas D betina. Oh ya Om, mau nanya nih, gimana cara dapet bibit unggulnya sendiri Om yang menang pertama kali Sampai piala bisa piala menang juara presiden? 1 Piala Presiden kayak gitu. Yang jelas kalau kita mau cari bibit kambing etawa yang unggulan ya, Iya. ya kita harus tahu dulu 12 parameter itu. Harus tahu dulu. Benar-benar paham banget gitu ya Om ya? Terus keturunan itu juga penting. Kalau di kambing ini ada luri atau terah gitu, dari bapaknya, induknya, terus atas-atasnya lagi. Jadi kalau ada kambing, kita mau beli kambing atau mau anu, kita benar-benar yang kenalan sama orang tuanya gitu. Iya, istilahnya ya, harus Om ya? detail, kita harus tahu silsilahnya. Kambing ini peranakannya, terahnya dari mana, lurinya dari mana. Setelah itu sudah dapat masuk, umpamanya oh ini layak untuk dikonteskan. Tapi harus diimbangi juga dengan perawatan. Gitu. Berarti harus tahu bibit bobot bebeknya berarti. Ya, Ya, bibit ya, bebet betul. bobot. Terus kalau perawatan kontes dengan breeding itu sama nggak sih Om? Beda lah pasti. Pasti beda, ya? Beda. Kalau Misalnya? yang breeding kan seperti kambing biasa. Oh, Ya, jadi nggak perlu khusus gitu ya? Om? Enggak yang so ekstrim perawatan untuk kontes. Kalau Coba ini. oh ya Om, mau nanya nih, ada perawatan khusus nggak untuk kambing etawa sendiri? Kambing kontes ya. Ya, kambing Iya. kontes. Kalau kambing ya. kontes pasti ada lah. Ada untuk dari makannya, ya kan? Untuk mencapai nutrisi yang dibutuhkan. Terus olahraga juga, lari-lari gitu. Fitness nggak? Fitness. Iya, Olahraganya itu ngapain sih Om? lari. Lari. Untuk lari-lari supaya pada saat kambing dikonteskan atau pada saat kambing di arena kontes itu menemukan atau performnya yang Kayak maksimal. staminanya bagus gitu ya? Itu loh, iya. Oh, iya, iya. Tapi kan kandangnya kambing kan dia udah segitu, terus lari di kandang gitu Om? Oh ya, lari-lari dibawa keluar kandang. Oh, diajak jalan-jalan gitu? Di pinggir sawah. Nggak hilang tak Om? Ya enggak kan, ada yang mengikuti. Oh, Gitu tuh kambingnya kita lari kemana, dia kemana, pernah nggak sih Om? Ya Nggak sih? bisa terjadi. Kamu lari ke sana, kambingnya lari ke sana gitu ya. Tapi- Nanti janjian gitu ya. Kita ketemuan ya di tempat. Iya. Tapi itu ya Om ya, bisa diajak lari kayak kita ngajak lari anjing gitu bisa ya Om ya? Bisa. Seru Karena banget, memang pasti. pasti kan
kambing etawa itu kan sering kena sentuhan tangan manusia, jadi otomatis dari kambingnya sendiri mempunyai chemistry dengan Feel gitu yang ya. merawat lah, itu pasti ada. Bisa ngerasain juga ya. Iya, iya, iya. Jadi kayak ke anjing juga ya Om ya. Alah gitu tuh, bisa diajak olahraga, Iya. bisa di gitu Setelah tadi, Om ya. lari dipanaskan, Dijemur. dijemur. gitu. Gitu. Iya. Emang detail sih kalau mau ngerawat kayak gitu, harus maksimal ya Om ya, Iya. secara effort. Karena untuk Iya. kambing yang bagus juga harus ditunjang dengan perawatan yang bagus. Bakal terlihat ya Om ya, Iya, gimana yang itu dirawatnya harus gimana. combine, harus balance. Kan itu kan nggak setiap hari perawatan dengan, maksudnya nggak setiap hari perawatan seperti kontes kan. Tapi kalau tiba-tiba di perawatan yang sebelumnya itu tiba-tiba bulunya rontok atau apa, gimana Om? Bulu rontok itu kan kambing ada masanya ya, ada masanya. Entah, tapi tergantung rontoknya memang ganti bulu atau memang rontok rusak. Itu kelihatan nanti di situ. Salahnya di mana Om? Penyebab Kalau rusaknya? memang rontok rusak berarti ada yang salah. Salahnya di apa? Di pola makan atau di perawatan yang lain, itu pasti. Pasti. Mm-mm. Tapi ada Om yang rontok. Ya, itu tidak memungkiri, hampir semua peternak pasti akan mengalami lah. Iya. Terutama adaptasi dengan pakan yang baru atau kurang nutrisinya, itu bisa juga. Iya. Tuh, pengaruh ya. Tapi berarti. kalau rontok ganti bulu itu pasti ada juga. Iya. Emang kalau ganti bulu, proses ganti bulu tuh tiba-tiba nggak berbulu gitu tak Om, atau gimana? Ya enggak, tetep lah. Apa ya? Cuma kan bulu gondol lah. enggak ganti, jadi nyundul. Ah. Jadi yang gantiannya tumbuh yang lama. Jadi kayak rontok. jatuh tapi udah ada yang numpuk baru gitu loh. Oh, gitu loh, ternyata ada. Aku baru tahu loh kalau kambing itu bisa ganti bulu. Iya. Baru ngerti. Kirain kayak ular doang nggak sih Mbak yang ganti kulit gitu. Ternyata juga ya Om ya kambing ya. Kamu pernah ganti bulu apa enggak? Aku gak ganti rahim. Ganti muka aku tuh. Om, katanya punya berapa tadi? 30 ya? 30. 30 ekor. Terus ada yang juara Piala Presiden lah, apalah. Untuk sekarang ini, apa ada jagoan atau emang jagoannya ya yang Piala Presiden itu atau siapa? Ada nggak jagoan khusus? Saya ada beberapa yang sudah pernah diikutkan kontes nasional, juara juga, dan ada juga beberapa yang nantinya akan menjadi pendatang baru. Kalau aku kan tanya nih spesifik, ada nggak jagoan khusus? Aku pengen tahu soalnya dari 30 itu ada yang spesial nggak sih, dan kenapa gitu loh bisa spesial di mata Om Majid? Ada saat ini 2 ya yang Ada ya? untuk menjadi maskot MD Farm sendiri. Ada Elang Seta sama Restu Bumi. Oh, itu satunya betina, satunya jantan gitu. Sama-sama jantan. Kenapa Om? Kenapa kok 2 itu bagi Om Majid lagi jadi maskot untuk MD Farm sendiri? Ya karena memang masuk kriteria kontes itu, dan ya memang layak lah untuk berpartisipasi di kontes. Sudah pernah belum sih Om yang lagi dijagoin ini? Restu Bumi dulu pernah. Restu Bumi pernah juara 1 kelas D di jantan ya, di Purbalingga. Sampai Purbalingga, keliling banget dong Om. Ya, keliling Indonesia nasional. Sampai Purbalingga itu saking Keren. apanya coba? Di Jawa Tengah dibelain sampai gitu, berarti udah kemana aja sih Om? Coba sih. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu kota-kota ya didatengin gitu ya Om ya. Iya, di daerah mana-mana aja, di Jawa Tengah, di Jogja, mau di Magelang, mau di Surabaya, di Jawa Timur. Gitu. Oh ya Om, kalau yang satunya yang Elang Seta gimana Om? Udah pernah ikut kontes belum? Elang Seta kebetulan belum pernah ikut kontes. Saya
mungkin next akan menjadi pendatang baru. Gimana Om bisa yakin kalau Elang Seota ini bakalan jadi unggulan di MD Farm ini sendiri? Ya kalau ngelihat bibit-bibit bobotnya itu tadi, Yang ngelihat luri itu tadi. ngelihat lurinya. Oh iya oke. Kalau berbicara juara enggak lah, karena yang bisa menentukan juara kan bukan saya sendiri, yang bisa nanti kan di sana kan ada juri. Itu sudah haknya juri mau juara atau tidak. Yang penting kita menampilkan yang terbaik gitu aja. Oke. Tapi Om Majid bisa yakin dengan bibit-bibit bobot dari Elang Seota, terus dari lurinya Om Majid juga yakin. Emang bisa sampai harga berapa sih Om bisa sih yakin itu? Ada nggak sih yang udah nawar? Ada sih, ya lumayan lah. Cuma memang belum untuk dikeluarkan, masih untuk jagoan sendiri lah. Katanya sih lumayan Om. Lumayan tuh berapa? Ya lumayan lah, 3 digit. Apa? Duit tadi gue Om. Duit. Godong. Mau diganti godong tak? Serius Om 3 digit Om? Ya. Serius. Lumayan ya Om ya. Lumayan. Makanya untuk yang di rumah biar semangat. Lumayan Ternyata digorengan. etawa itu luar biasa. Kebukti sih kayak gini kalau sampai kayak gitu. Ya. Itu emang yang nawar itu apa ya, motivasinya itu apa sih? Aku sampai sekarang tuh masih belum habis pikir loh. Ya sampai karena kayak hobi. gitu. Yang namanya hobi dan seni itu memang tidak ternilai, Iya sih, tidak iya terukur Iya gitu. benar-benar nggak ada indikator pasti berapa gitu Iya. Om bisa variatif ya bener sih itu sih. Iya. Iya kan? Betul. Nah, Setuju. kalian kan pasti punya hobi. Wina punya hobi. Mm-mm. Berin punya hobi. Iya. Kalau udah hobi Dibelani kabeh. dibelani Iya, rek, anak bojo tinggal. Terus dilakoni pasti ada Om Majid itu. Iya, betul. Berarti Om Majid sekarang bisa dibilang peternak ketawa gitu ya Om ya. Ceritain dong Om suka dukanya sudah jalani 2 tahun sebagai peternak ketawa. Ya selama terjun di etawa ini ya suka dukanya ya pasti. Wah Cerita Om. banyak ya. Sukanya ya kalau kita mengikuti kontes pasti, apalagi mendapatkan juara, wah itu kebanggaan tersendiri ya. Kalau dukanya ya harus sering bolak-balik Surabaya Jombang, kebetulan kan kandangnya ada di Jombang. Dan benar-benar Ah, Om Majid balik-balik Terus yang kedua dukanya itu kalau ada yang mati. kasus mati sering Om? Ya itu pasti semua peternak pasti akan mengalami lah. Ya kan? Karena kita nggak bisa memprediksi kematian. Kita hanya bisa meminimalisir Iya sih. resiko kematian. Nggak bisa dihindari Gitu. emang sih. Iya. Cuman aku gak kebayang aja 3 digit mati pisan aku Mbak. Duit iku. Nek tuh kok oma ya kan. Om apa? Om kambing. Oh ya Om. Sekarang pesan-pesan apa sih buat peternak pemula Yang baru mau terjun nih. yang baru mau terjun sendiri? Buat pemula jangan pernah takut untuk beternak kambing peranakan etawa. Yang kedua harus mempunyai visi dan misi. Yang ketiga ada kemauan untuk berinvestasi. Nggak hanya sekedar hobi. Kalau hanya sekedar hobi ya mari, selesai ya selesai gitu. Iya sih. Betul. Kalau ada berani untuk berinvestasi kan ada nilai bisnisnya di situ. Di breeding itu tadi Om ya, kalau Ya. investasinya ya. Kalau breeding itu kan kita mengibaratkan sebagai pabrik. Nah, produksi gitu. Terus Hasil produksinya bisa kita jual gitu. distribusi kayak gitu ya. Kalau Om, yang ya? bagus bisa masuk nilai penjualan kontes. Kalau yang reject atau yang biasa
bisa masuk breeding atau pedaging. Pedaging. Dan susunya bisa juga untuk dijual literan kan. Konon katanya susu kambing Etawa itu kan bisa juga untuk terapi. Iya, baru tahu. Mungkin kalau kamu kepingin pesek Win, minum susu kambing Etawa. Gak Jadi akan pesek bisa. nanti kamu. Kodrat, ini tuh kodrat. Oh, kodrat ya. Tapi gak laku mbak nang kontes mbak. Om Majid ya, tadi udah cerita udah 2 tahun ya Om ya. Udah 2 tahun jalan, sudah punya 30 ekor gitu ya Om ya. Dan jalanin sudah selama ini, maksudnya selamanya tapi belum lama, dan Om Majid terlihat bener-bener marem lah istilahnya bahasanya. Jangan ya, salah, Om ya. saya memulai dari 3 ekor. Nggak langsung yang puluhan gitu ya Om ya? Enggak, dari 3 ekor, terus bertambah, berkembang, hingga akhirnya 30 30 ekor. Mau? Mau apanya? Kambingnya. Oh, kambingnya. Iya rek, lumayan kan 3 digit. Sing dhewe Mbak Wina 3 digit. Iya. Ya Allah. Oke, ya Om ya, punya 30 ekor, sudah kemana-mana, sudah Piala Presiden juara 1, pengalamannya luar biasa dalam 2 tahun, istimewa banget. Om Majid, kita udah cukup, udah mau tanya. Om Majid mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Lain Kak Wina kali main ke kandang. Oh ya tentu. Ya. Kamu harus bermain sama kambing. Kenapa harus kambing? Terus main sama apa? Anjing. Ya gak ada sapi lah atau ayam kayak ya kan? Berarti kamu lebih mau main sama ayam ya? Baunya loh. Oh. Loh, kambing Etawa itu tidak bau. Oh, Jangan iya? salah. Karena struktur kandangnya itu mempengaruhi juga. Beda loh Mbak sama kambing kayak peternak, kambing kurban dan lain-lain itu beda loh Mbak. Beda. Oh, Mbak iya? Wina belum pernah main ke kandang sih, mainnya waktu kontes aja sih. Pernah dulu tapi masih kandangnya waktu masih jelek. Oh iya. Sekarang perawatannya tambah jos, perawatannya Om Majid. Betul. Nanti ya kita main-main ya. Ya kita ajakin aku sama Mbak Wina, kita berangkat ke sana. Tonton ya tapi ya. Oh ya, Ble. Jadi gitu ya, Ble. Info-info yang kita dapat dari MD Farm. Jangan lupa yang mau tanya-tanya lagi, komen di bawah, kalian bilang kalian pengen tanya apa, kita bisa adain lagi sesi ini ya Om ya. Ya, Om Majid kita betul. sini lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang peternakan MD Farm itu sendiri. tuh. Ya. Oh iya, Re, yang mau main ke kandang MD Farm, alamat ada di deskripsi. Ya, nanti Om Majid bakalan jelasin ke kita dan catat ke kita alamatnya di deskripsi, dan aku rasa udah cukup ya Mbak untuk malam ini ya Om ya. Tuh. Nanti kalau yang mau tanya-tanya lagi itu tadi ya, kita bakalan adain lagi sesi ini kalau emang kalian mau, dan kita tanya-tanya lagi. Ya, tuh. Dan ya, jangan lupa Komen, like, subscribe share MD Project. Project. Ya. Ya, Cukup? see you. See you next video. Bye.